Ya, selamat pagi, Bu Fei. Selamat pagi Pagi. semua. Selamat pagi, Ibu Afi. Semua teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan oleh leader kepada Yolanda. Boleh boleh membagi sharing hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang sangat memperdulikan seluruh kehidupan. Terima kasih Bapa, saat ini kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di BBL untuk mendengarkan firman-Mu. Betapa pentingnya gereja Kristus. Hanya dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat roh-Mu yang menolong dan mengajari kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kemarin sudah dari hari Senin, Selasa, Rabu, kita sudah dengar pengajaran tentang topik pentingnya Gereja Kristus dari Pak Dolfi, dari Bu Rika, Bu Heni. Saat ini saya boleh membagikannya lagi pentingnya Gereja Kristus, sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita tahu bahwa gereja itu berasal dari kata Yunani ya, yang artinya eklesia. Artinya yang dipanggil keluar, kita jemaat yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Maksudnya bukan keluar dari konteks yang, maksudnya keluar dari dunia ini kepada terangnya Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, kata eklesia itu digunakan untuk menggambarkan kumpulan orang percaya yang dipanggil untuk mengikuti Yesus Kristus. Nah, kita di sini di BBL ini sangat diberkati Tuhan ya. Saya melihat dan merasakan luar biasanya Tuhan ada di tengah-tengah kumpulan kita, yakni kumpulan orang percaya yang dipanggil untuk mengikuti Yesus di BBL ini, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan kita boleh diajari oleh para leader dan sesama teman-teman yang baik, hamba-hamba Tuhan, baik semua kita yang ada di BBL ini, sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Hal penting yang menggambarkan arti gereja dalam penggunaan Alkitabiahnya ya, boleh kita dengarkan. Ada beberapa kira-kira yang boleh saya sampaikan di sini. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kita ini adalah komunitas rohani yang dipanggil dari dunia, sama seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk mengikuti Kristus. Gereja yang adalah tempat kita bersekutu, di mana kita saling mendukung, membangun, dan menguatkan iman satu dengan yang lainnya. Itu bisa nampak di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Nah, saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang sudah sangat dekat akan kedatangan Tuhan. Gereja sebagai pelayan Tuhan di dunia ini, itu kita berfungsi sebagai alatnya Tuhan untuk menyebarkan Injil dan melayani dunia. Nah, inilah pentingnya gereja, yaitu diri kita. Gereja itu bukan bangunan, bukan gedungnya, bukan rumahnya, bukan. Tetapi gereja itulah diri kita yang berfungsi sebagai alatnya Tuhan untuk menyebarkan Injil. Nah, untuk itulah kita ada di dunia ini, untuk menjadi saksi-saksinya Kristus dalam nama Yesus. Nah, boleh saya bacakan di dalam Matius 28 ayat pendukungnya, ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itulah amanat agung, itulah tugas kita yang paling utama setelah kita lahir baru. Kita tahu apa, bukan hanya hak kita, prioritas kita, tetapi kewajiban kita, yaitu ini bukan seperti hukum Taurat, bukan, tetapi itulah amanat agung, yaitu pesan Tuhan sebelum dia terangkat ke sorga.
Ya, selanjutnya gereja itu digambarkan sebagai tubuh dari Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsi yang penting. Jadi tidak ada satu orang pun kita di grup BBL ini yang lebih tinggi atau lebih rendah. Memang kita ada leader yang sangat kita hargai, yang sangat kita syukuri di BBL ini. Para leader yang kita doakan selalu, kita sangat diberkati dengan hidup mereka, dengan pengajaran-pengajaran mereka, teladan mereka. Tetapi bagi kita semua yang berkumpul di sini, kita memiliki sama seperti tubuh, dikatakan tadi kita adalah tubuh dari Kristus. Di mana tubuh itu ada mata, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Nah, itu semua ada jari-jari, jari tangan, jari kaki, itu semua mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi jangan kita merasa aku ini lebih rendah, aku atau oh si A, si B ini lebih hebat dari aku atau aku yang lebih hebat dari si A, si B, si C. Bukan. Tetapi kita saling membutuhkan karena kita adalah tubuh Kristus, satu di dalam Kristus. Nah, selanjutnya teman-teman, Bapak Ibu semua, gereja itu ada betapa pentingnya gereja karena gereja itu adalah tempat pertumbuhan rohani kita. Puji Tuhan. Gereja itu menyediakan pengajaran dan pembinaan rohani bagi para anggotanya. Nah, itu nampak ya, walaupun BBL ini bukan gereja, tetapi kita percaya di sini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkumpul, jadi pengajaran-pengajaran itu keluar seperti air yang mengalir. Kita lihat ada Bu Yeni, Pak Dolvi, Bu Heni, Bu Afi, semua ya. Pak Daniel juga ada di sini, pendeta Pak Markus, semua banyak yang ya tidak semua saya bisa sebutkan satu persatu. Ada Pak Imam, ada banyak hal, banyak Pak Tugi, Mama Ripka, semua itu menyediakan pengajaran. Mereka dan kita semua itu pasti berpikir, apalagi Tuhan, apalagi yang kita bisa sediakan, yang kita bisa bagikan, karena kita nih hidup kita ini memberi, Bapak Ibu ya. Kita ini sama seperti satu kumpulan itu kita memberi. Ada Pak Denny juga yang selalu setia ya, sama dengan Ibu Yeni. Ada Pak Denny yang tidak pernah absen itu memberikan pengajaran. Saya sangat juga diberkati oleh beliau-beliau ini. Terima kasih. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya gereja adalah tempat di mana orang percaya berkumpul untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, ini satu hal yang paling saya suka. Bapak Ibu, di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, hadirat Tuhan itu dikatakan begitu banyak ayat di firman Tuhan, hadirat itu luar biasa. Nah, sama seperti di Matius juga, Matius 21 ayat 13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi selain menyembah Tuhan, kita adalah rumah doa, kita adalah bait Allah, dikatakan dalam firman-Nya. Dan selanjutnya gereja juga sebagai yang memegang tanggung jawab penting untuk menjaga dan mengajarkan doktrin yang benar, doktrin yang sehat. Makanya kita selalu mendengar dari misalnya selalu diingatkan berulang-ulang dari leader-leader kita, dari Pak Dolvi, dari teman-teman semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, leader kita, tentang doktrin yang sehat, doktrin yang benar. Jadi kita itu dijaga sama seperti kawanan, ada gembala itu menjaga domba-dombanya nggak tersesat demikian. Karena begitu banyak angin-angin pengajaran pada akhir-akhir ini. Nah, di 1 Timotius 3 ayat 15, ayat pendukungnya, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sama seperti ada ayat dikatakan juga ayat yang lain di firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita yang sudah berkumpul di BBL ini, saya percaya kita ini siap
selalu gitu ya. Karena ada Roh Kudus yang menolong dan mengajari kita selalu di mana hal dibutuhkan, mana kita dipertemukan dengan orang-orang di sekeliling kita, di mana kita pergi melangkah, kita tahu ada maksud Tuhan di sana, bertemu dengan orang tersebut, nah kita siap sedia untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Efesus selanjutnya di Efesus 5 ayat 25 ayat 27 ini tentang gereja itu sebagai mempelai Kristus. Ayatnya, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, dan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, gereja itu Bapak Ibu teman-teman digambarkan khusus seperti hubungan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Nah, gereja dalam pemahaman ini melampaui bangunan fisik. Nah, seperti udah disebutkan di awal tadi, kita ini bukan bangunan. Gereja itu maksudnya bukan gedungnya, bukan fisik materialnya, bukan. Tetapi kita ini lebih menyentuh ke aspek rohani, yaitu komunitas dari orang percaya yang bersatu dalam iman mereka kepada Kristus, yang bersatu dalam iman kita kepada Kristus. Nah, ini adalah tempat di mana iman kita itu dipraktekkan, kebenaran diajarkan, dan persekutuan dengan Allah dan sesama diteguhkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi gereja itu mengambil peran yang krusial ya, kalau boleh dikatakan yang sangat krusial, yang penting, karena dalam membawa pesan Injil untuk membangun komunitas iman dan hadir, kita ini hadir, gereja itu hadir sebagai representasi Kristus di bumi. Betapa pentingnya fungsi dan keberadaan gereja dalam kehidupan orang Kristen. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum ini tinggal berapa menit lagi, saya mau tekankan ada satu hal poin, apakah bagi orang Kristen itu boleh pindah gereja? Nah, satu hal, perpindahan gereja adalah suatu masalah yang juga dihadapi oleh banyak orang Kristen. Meskipun Alkitab tidak memberikan panduan langsung tentang peralihan antara satu gereja lokal ke gereja lainnya. Nah, di sini ada poin ya yang perlu kita perhatikan. Satu, boleh saya sampaikan, mempertahankan perdamaian. Kenapa ini misalnya begini ya Bapak Ibu ya, untuk membantu kita dalam membuat keputusan. Misalnya kita udah berdoa, rasanya ada sesuatu hal yang kita bertanya sama Tuhan. Nah, ini menjadi satu bahan masukan bagi kita, panduan bagi kita. Kalau boleh saya menerangkannya di sini, Bapak Ibu, untuk mempertahankan perdamaian dan persatuan, salah satu prinsip penting dalam Alkitab adalah menjaga perdamaian dan persatuan di antara orang percaya. Jika perpindahan gereja dilakukan dalam semangat menjaga hubungan yang baik dan kerukunan, hal itu bisa dipandang positif. Ayatnya, Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, selanjutnya poinnya mencari pertumbuhan rohani dan ajaran yang benar. Orang Kristen dianjurkan untuk mencari tempat di mana mereka dapat bertumbuh secara rohani dan mendapatkan pengajaran yang setia pada firman Tuhan. Di 2 Timotius 4 ayat 2-3, beritakanlah firman. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selanjutnya, kebebasan Kristiani. Alkitab mengajarkan tentang kebebasan dalam Kristus yang mencakup aspek-aspek tertentu dari keputusan pribadi selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, mengikuti pimpinan Roh Kudus ini yang sangat penting. Kita membuat keputusan itu yang sangat penting adalah kita berdoa dan meminta hikmat Tuhan untuk langkah yang bijaksana. Kadang-kadang, terkadang ya, bisa saja Tuhan tuh memanggil seseorang ke pelayanan yang lebih sesuai atau lebih efektif di gereja lain. Jadi, dalam memutuskan untuk pindah gereja, perlu dipertimbangkan alasan yang mendasari keinginan tersebut dan bagaimana perpindahan itu akan mendukung kehidupan rohani dan pelayanan seseorang secara positif. Ini ada ayat firman Tuhan sebagai contoh ya tentang muridnya Yohanes. Jadi murid Yohanes itu ketika mereka mendengar berita tentang Yesus, mereka bertanya kepada
gurunya yaitu Yohanes. Yohanes bilang, jikalau kamu mau belajar pergi ke tempat ke Yesus, silahkan. Nah, jadi di sini kita tidak ada apa namanya, Bapak Ibu teman-teman, intinya tidak ada ya ikatan, tidak ada kayak paksaan, tetapi kita tahu di mana Tuhan menempatkan kita dan bisa kita lebih baik di sana, di mana kita mendapatkan tempat yang benar, pengajaran yang benar. Haleluya. Demikian yang boleh yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua di PPL. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Faye.